ketenaganukliran yang akan kita laksanakan minggu depan. Jadi dapat kami jelaskan Bapak Ibu sekalian bahwa pelatihan ini reguler setiap tahun kita laksanakan untuk memenuhi kewajiban setiap rumah sakit, terutama manajemen, untuk memberikan peningkatan kompetensi terkait pengawasan ketenaganukliran kepada para pekerja radiasinya. Nah, terutama dokter yang bekerja di cath lab. Tetapi tidak terbatas pada dokter, bisa juga untuk para tenaga medis lainnya yang bekerja terlibat di ketenaganukliran, di pengawasan radiasi, maksud saya di bidang radiasi. Nah, untuk pelatihan besok, kita akan mulai pagi hari sesuai jadwal, nanti akan dibuka oleh Kepala Balai Diklat dan akan berakhir di hari Jumat. Kita di hari Kamis akan melaksanakan praktikum. Praktikum nanti dilaksanakan di Rumah Sakit Siloam ya Bapak Ibu, Rumah Sakit Siloam Bogor. Jadi nanti persiapannya pagi hari kita berangkat akan lebih awal. Untuk itu saya mohon bagi peserta yang tidak menginap di Wisma Balai Diklat Cisarua, peserta yang menginap di hotel, untuk datang bergabung ke Balai Diklat Cisarua pagi lebih awal daripada sebelum seperti biasanya kalau pelatihan gitu ya. Karena biasanya jalur puncak itu macet. Setiap hari macet, pagi, siang, sore selalu macet gitu. Jadi untuk menghindari waktu yang mulur karena macet tersebut, kami harapkan Bapak Ibu yang menginap di luar Cisarua nanti datang lebih awal, sekitar jam 7. Kami sudah menyediakan 2 kendaraan HiAce, jadi kita akan berangkat bersama-sama dari Cisarua menuju Bogor ke Siloam Bogor ya. Nanti di sana dari satu grup Bapak Ibu peserta pelatihan ini ada 25 orang. Nanti oleh pengajar akan dibagi menjadi 3 atau 4 kelompok, yang nanti setiap kelompok itu akan didampingi oleh satu orang pengajar dan satu orang panitia, gitu ya. Nanti sebelum acara praktikum, kita nanti akan ada briefing dulu, apa saja yang mesti disiapkan, apa saja yang mesti dilakukan pada saat praktikum. Tentu saja penjelasannya sudah diberikan 1 hari sebelumnya, tetapi di hari pagi hari praktikumnya kita hanya sekedar reminder lagi, mengingatkan, dan kita akan memberikan form apa saja nanti yang harus diisi. Nanti per kelompok itu akan diberi tugas yang harus dipresentasikan di akhir praktikum. Nah, di situ ada penilaiannya bagi Bapak Ibu sekalian. Apakah penyerapan teori yang sudah diberikan selama pelatihan sebelumnya itu bisa diaplikasikan pada saat praktikum. Nah, itu yang dapat kami sampaikan terkait praktikum. Jadi bagi Bapak Ibu yang nanti menginap di Cisarua, bisa datang mulai hari Minggu ya, karena pagi-pagi sekali Senin kita sudah sudah mulai pelatihannya, dan sangat tidak disarankan kalau datangnya pagi di hari Senin ya, karena biasanya memang selalu macet, dan nggak macet gitu. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan boleh raise hand atau mengetik di chat room. Terima kasih. Baik, terima Baik, kasih Bu Desi atas informasi awalnya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, mari kita mulai acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Bapeten, Bapak Ahmad Cipta di Suryapin, STMT PhD, dan juga para undangan yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehat walafiat sehingga bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada pagi ini Balai Pendidikan dan Pelatihan Bapeten mengadakan sosialisasi standar pelayan publik di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Bapeten, di mana kegiatan ini akan diisi oleh Bapak Rizal Anggaprata selaku pengembang teknologi pembelajaran ahli muda. Sebelum mulai acara, mari kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan secara resmi yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Pendidikan Pelatihan. Kepada Bapak Ahmad Cipta di Suryafin, STMT PhD, kami persilahkan. Terima kasih Bu Isgi. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu, peserta pelatihan dan selamat radiasi kelompok pertama yang terdiri dari mungkin para dokter-dokter dari rumah sakit ya, dokter spesialis maupun radiografer maupun pekerja radiasi lainnya dan pekerja yang terkait tentunya. Oke, serta tidak lupa juga kepada rekan-rekan Balai Pendidikan dan Pelatihan yang saya cintai. Oke, yang pertama tidak lupa kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan ya, masih diberikan kekuatan dan diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama dalam forum kita kali ini ya. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari Balai Pendidikan dan Pelatihan ya, melaksanakan sosialisasi standar pelayanan. Nah, ingat kami adalah sebagai organisasi secara umum maupun sebagai instansi pemerintah ya, yang terkait erat tugas dan fungsinya di bidang pelayanan publik. Kami mendapatkan penilaian terutama di 3 bidang pelayanan ya. Jadi ada pelayanan administrasi, ada pelayanan jasa, dan ada pelayanan barang milik negara ya. Nah, kebetulan Balai Pendidikan dan Pelatihan itu berada di lingkup pelayanan jasa gitu ya. Sehingga untuk setiap pelayanan ya tentunya diperlukan suatu standar yang menyatakan kualitas atau mutu dari pelayanan yang kami laksanakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua sebagai stakeholder kami, stakeholder utama kami di dalam layanan jasa pelatihan, ya dalam hal ini adalah jasa pelatihan, kami sangat harapkan nanti input masukannya untuk bisa kami memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kami untuk menjadi lebih baiknya ke depannya. Nah, untuk itu nanti dari rekan-rekan dari Balai Pendidikan Pelatihan akan menyampaikan ya bagaimana itu standar pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan yang akan disampaikan nanti oleh Pak Rizal Anggabrata ya. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan semoga Bapak Ibu nanti merasakan manfaatnya dari pelayanan kami gitu ya. Nah, dan semoga juga kami senantiasa bisa meningkatkan pelayanan kami menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Ya, oke. Dengan demikian ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ya maka kegiatan sosialisasi standar pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan secara resmi saya buka. Terima kasih. Demikian dari saya, Ibu Iski. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Ciptadi Surayudin atas pembukaan dan sambutan yang disampaikan. Acara selanjutnya adalah acara puncak pada pagi hari ini, yaitu berupa paparan standar pelayanan pelatihan yang akan disampaikan oleh Bapak Rizal Anggabrata. Pentingnya kegiatan ini untuk disampaikan kepada seluruh pengguna layanan lingkungan pendidikan, karena standar pelayanan publik inilah yang nantinya akan kita pedomani untuk melayani masyarakat dalam penggunaan jasa pelatihan. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Rizal Anggabrata, kami persilakan. Baik, terima kasih, Rizky. Bapak Ibu, mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Dengar ya, Bu? Terdengar, Pak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, semangat pagi. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pelaksana Nuklir, Bapak Ahmad Sutri Syafin, yang terhormat Ibu Kepala Subbagian Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan, Ibu Sianti, Si Susanti selaku PSI Pelatihan Pengawasan Ketenagaan Nukliran, rekan-rekan Balai Diklat, dan Bapak Ibu peserta sosialisasi yang mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kami ini. Seperti yang tadi disampaikan di awal, bahwa kegiatan sosialisasi ini adalah bagian dari upaya kami di Balai Pendidikan dan Pelatihan sebagai bagian dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir untuk selalu meningkatkan layanan yang kami berikan khususnya untuk layanan publik. Baik, Bapak Ibu, ini kebanyakan pesertanya adalah, atau hampir semua pesertanya adalah peserta pelatihan PKR gelombang 1 ya. Insya Allah nanti kita akan bertemu, dan saya juga akan bertugas di Sarwa minggu depan. Jadi mungkin kita bisa berkenalan terlebih dahulu online, dan mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu langsung di Cisarua dengan kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk berlatih. Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan amanah yang diberikan kepada saya ingin menjelaskan beberapa aspek atau lingkup terkait dengan standar pelayanan yang diterapkan di Balai Pendidikan dan Pelatihan, khususnya untuk pelayanan pengembangan kompetensi melalui pelatihan, baik bagi stakeholder internal, pegawai Bapeten, maupun stakeholder eksternal dan masyarakat. Oke, beberapa poin yang nanti akan saya sampaikan adalah pertama terkait dengan pendahuluan, kemudian standar pelayanan pelatihan yang diterapkan oleh Pendidikan dan Pelatihan Bapeten, kemudian dua komponen utama dari standar pelayanan sesuai dengan peraturan Menpan yang ada, yaitu komponen proses dan juga komponen standar pelayanan. Dan yang terakhir adalah jenis layanan yang kami berikan, yang tadi juga sudah disampaikan secara ringkas oleh Kepala Balai. Dan mungkin untuk Bapak Ibu yang bertugas di rumah sakit ya, terutama mungkin rumah sakit umum daerah, dan juga mungkin sudah paham atau lebih memahami terkait dengan standar pelayanan, karena instansi pemerintah baik di pusat di daerah pun telah melakukan berupaya untuk menyusun sebuah standar layanan, sehingga layanan yang diberikan kepada masyarakat itu bermutu, berkualitas, dan tepat sasaran, seperti itu. Jadi nanti kita bisa sama-sama share bagaimana standar pelayanan yang mungkin sudah diterapkan oleh Bapak Ibu, khususnya di sakit atau instansi kesehatan di daerah. Sekilas terkait dengan Bapeten, kami yakin Bapak Ibu sudah cukup mengenal Badan Pengawas Tenaga Nuklir, yaitu adalah sebuah badan yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 yang bertugas untuk melakukan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang ada di Indonesia. Ini adalah sebuah langkah persiapan ya, pada awalnya di tahun 1997, karena dulunya Bapeten itu bergabung Batan. Namun untuk agar badan pengawas itu independen dan tidak berada dalam satu badan dengan atau lembaga dengan yang diawasinya, maka sekarang untuk disahkan melalui undang-undang tersebut. Bapeten melakukan pengawasan melalui 3 pilar pengawasan, yaitu susunan peraturan perundang-undangan, kemudian melakukan perizinan, dan juga melakukan inspeksi. Jadi Bapeten bertanggung jawab terkait dengan kebijakan, aturan, pemanfaatan dari sisi safety, security, dan juga safeguard. Kemudian Bapeten juga memberikan izin kepada seluruh instansi yang akan memanfaatkan tenaga nuklir, baik dalam bentuk zat radioaktif maupun sumber radiasi penunjukan. Dan juga Bapeten secara berkala melakukan inspeksi untuk melihat ketaatan, ketertiban, dan kepatuhan pemegang izin atas komitmen yang sudah disepakati melalui izin yang diberikan, dan serangkaian dokumen juga yang sudah diberikan dalam proses perizinan, apakah kegiatan-kegiatan pemanfaatan tersebut dengan
selamat dan aman. Selain tiga pilar pengawasan tersebut, Bapeten juga didukung dengan kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan pengkajian, kegiatan penegakan hukum, kegiatan kesiapsiagaan nuklir, sehingga Bapeten selalu berada di garis terdepan terkait dengan pengawasan pembangunan. Secara ringkas, saya langsung akan masuk ke unit kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan, adalah sebuah unit di dalam Bapeten, bisa disebut sebagai unit pelaksana teknis atau UPT, yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Balai Pendidikan dan Pelatihan berada langsung di bawah Kepala Bapeten, dan namun dalam pelaksanaannya koordinasi atau di bawah koordinasi Sekretaris Utama. Balai Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Balai, Jabat Eselon 3, yaitu Bapak Majid Tadi Suryapin, yang pelatihan. Dan lokasi kami, Bapak Ibu, seperti yang bisa dilihat ya, yang juga sudah diumumkan, kami di dua tempat, dua kantor, yaitu yang pertama di Gajah Mada, kantor pusat, yang biasanya memang melaksanakan kegiatan administrasi, dan juga kita memiliki fasilitas pendidikan dan pelatihan di Cisarua, yang minggu depan kita akan tempati ya, atau kita akan juga untuk pelaksanaan pelatihan proteksi dan keselamatan radiasi gelombang 1. Jadi tempat ini cukup nyaman, sangat nyaman untuk belajar dengan kondisi yang ada di atas gunungan, di atas naik sedikit dari Taman Safari, ya, cuacanya juga baik, ya, tidak panas seperti Jakarta atau di kota-kota di kota besar, ya, cukup kondusif untuk melakukan kegiatan pelatihan. Balai Pendidikan dan Pelatihan secara struktur memiliki satu pejabat eselon 3, yaitu Kepala Balai, satu pejabat eselon 4, yaitu Kepala Subbagian Umum, tadi membuka acara atau mengantarkan kita, yaitu Ibu Setianti, dan sesuai dengan peraturan Menteri PAN dan RB yang baru, kita bekerja saat ini berdasarkan kelompok-kelompok fungsi atau kelompok-kelompok kerja, sehingga memang strukturnya berbeda, tidak ada lagi eselon 4 teknis ya, atau hanya ada eselon 4 administratif, sehingga kita berada dalam kelompok-kelompok kerja yang salah satu diantaranya adalah kelompok kerja pelatihan pengawasan ketenaga nukliran yang oleh Ibu Susan. Baik Bapak Ibu, berlanjut ke standar pelayanan pelatihan. Ini adalah sebuah jadi Balai Diklat sebagai unit kerja yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat, diwajibkan oleh lembaga maupun pemerintah untuk menerapkan, memiliki dan menerapkan standar pelayanan pelatihan. Dan tujuan dari standar ini tentu saja di era keterbukaan informasi, setiap instansi pemerintah, khususnya instansi pelayan publik, itu harus bisa diakses dengan baik melalui seluruh saluran yang ada. Kemudian item-item pelayanan, persyaratan, prosedur, biaya, itu juga bisa diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam memanfaatkan atau mendapatkan layanan yang diberikan instansi pemerintah pada mereka. Yang kedua tentu saja memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga kebutuhan masyarakat itu dapat terpenuhi dan pada akhirnya secara global pemerintah atau lembaga pemerintah mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, sehingga memang ada kepastian terkait dengan standar kemudian kualitas ya, tadi juga sudah disampaikan oleh
Kepala Balai, kami juga tidak boleh asal-asalan gitu ya Bapak Ibu, kita semua, khususnya untuk Bapak Ibu juga yang berstatus atau melakukan layanan di instansi pemerintah, itu kita memang juga punya beberapa standar ya. Kalau Bapak Ibu dokter atau perawat, pekerja medik ada standar medis, standar klinis, kemudian ada standar layanan juga, sehingga memang diharapkan secara keseluruhan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat atau instansi pemerintah, khususnya layanan publiknya, itu dapat meningkat dan memberikan ketenangan dan kesejahteraan. Baik Bapak Ibu, ada dua komponen utama yang kami susun atau kami bakukan dalam standar pelayanan kami. Yang pertama adalah komponen proses pengelolaan layanan atau komponen manufacturing. Komponen ini adalah input ya, bisa dibilang input-input yang kami gunakan sesuai dengan kebijakan atau aturan yang berlaku untuk menghasilkan sebuah layanan yang kami ingin berikan kepada masyarakat. Nah, ini beberapa peraturan terkait dengan pedoman standar pelayanan publik. Yang penting adalah nomor 5 tentu saja aturan Menteri Negara Pendaya-gunaan Aparatur Negara Menpan RB tahun 15 nomor 15 tahun 2014 terkait dengan pedoman standar pelayanan publik. Nah, dalam peraturan ini diatur secara generik atau secara umum dokumen pendekatan mekanisme sistem standar pelayanan publik bagi instansi pemerintah yang kami juga sudah terapkan dan terus akan terapkan. Kemudian juga beberapa peraturan lain terkait dengan pengaduan masyarakat, ada hubungannya juga dengan layanan publik, kemudian standar penyusunan tata naskah berkaitan juga dengan arsip, ya kami masukkan semua ke dalam dokumen kami atau standar kami karena memang ini adalah sebuah layanan yang mencakup banyak aturan atau kebijakan di dalam. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah sempat saya singgung di atas bahwa kami di Unit Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan itu memiliki dua office, dua kantor. Yang pertama di lantai Jamada nomor 8, yaitu di kantor pusat Bapeten, kami ada di lantai 6 B, jadi kita ada 3 gedung A, B, C yang tinggi, itu yang 8 lantai, di tengah adalah B, kami di lantai 6, bersama dengan seluruh pegawai Bapeten lainnya. Secara keseluruhan, fasilitas yang ada di kantor sesuai dengan sama ya, seperti dengan kantor pemerintah lain, kita pengamanan, pengamanan 24 jam, kita juga di sana ada ruang kelas Bapak Ibu, jadi ada ruang-ruang rapat yang juga memang kami fungsikan bisa difungsikan untuk ruang kelas. Jadi kami bisa melaksanakan pelatihan baik di Bapeten, di Jakarta, maupun di Cisarua. Namun untuk di kantor pusat itu tidak ada wismanya atau tidak ada tempat menginap. Tapi ada beberapa hotel di sekitar kantor yang bisa memang digunakan untuk menginap jika memang kami melaksanakan pelatihan di kantor pusat. Dan ini memang kami lakukan ya, seperti contohnya pelatihan untuk penguji berkualifikasi atau tenaga ahli, uji kesesuaian. Nah, itu kami melakukannya di kantor pusat karena alat-alat X-ray yang akan digunakan praktikum itu ada di gedung C, sehingga kita akan lebih efisien untuk melakukan di Jakarta dibanding di Cisarua. Seperti itu. Untuk di Cisarua sendiri, sarana dan prasarana yang kami miliki, alhamdulillah kita punya 2 unit wisma, 12 kamar, alhamdulillah sudah penuh ya. Bapak Ibu mohon maaf untuk peserta yang mungkin tidak mendapatkan kamar, karena memang keterbatasan kita harus berbagi dengan pengajar dan panitia. Kemudian kita ada gedung diklat, ada 2 ruang rapat di lantai 1, ada 5 ruang kelas di lantai
dua, jadi ada 2 lantai dan ada ruang makan dan ruang perpustakaan. Kemudian juga dilengkapi gedung sekretariat dan gedung auditorium. Gedung auditorium ini bisa digunakan pertemuan skala besar seperti rapat kerja, atau juga kami fungsikan sebagai fasilitas olahraga juga, Bapak Ibu. Jadi nanti kita lihat ya, eh, kita memiliki meja tenis meja dan di ruangan itu juga kadang digunakan untuk bermain bulu tangkis. Jadi nanti kita bisa olahraga di sana jika memungkinkan. Eh, Kemudian juga tentu saja kita ada pos jaga eh, depan ya untuk keamanan kita di dalam kawasan. Jadi ini ada beberapa foto Bu, Bapak Ibu yang di bawah ya. So kita akan lihat secara langsung. Kita lihat di sana ya pemandangannya di foto itu pemandangannya sangat baik ya, sangat bagus. Kemudian nanti cuacanya juga kondusif, tidak banyak hujan, tidak sering hujan, sehingga juga tidak menambah kenyamanan ya. Kalau hujan itu lebih nyaman biasanya nanti lebih nyaman di Wisma dibanding di ruang kelas. Nah ini yang tadi saya sampaikan, kita juga punya fasilitas olahraga, ada tenis meja, ada aula kita juga auditorium kita bisa fungsikan sebagai tempat untuk olahraga. Jadi atau Bapak Ibu yang ingin jalan kaki, kita juga sudah membuat jogging track. Nanti di sana bisa jalan kaki, lumayan lah nanjak, elevasinya lumayan walaupun jarak tidak terlalu jauh ya. Mungkin nggak nyampe, mungkin kalau muter itu nggak nyampe meter, tapi elevasinya cukup bagus ya. Ada tanjakan yang jauh, kemudian ada turunan juga, sehingga walaupun pendek rutenya, tapi cukup bisa membuat berkeringat ya. Kita bisa coba nanti buat teman-teman, khususnya Bapak Ibu yang mengikuti Sarwa. Untuk pelaksana layanan Bapak Ibu, Balai Diklat adalah organisasi atau unit kerja yang cukup kompak ya. Kami berjumlah 20 orang di bawah pimpinan kepala balai. Kemudian secara sudah disebutkan ada kepala subbagian umum, kemudian ada beberapa jabatan fungsional yang ada seperti DJ Suara 1 orang, yaitu Fire. Insya Allah juga nanti akan ikut mengajar, mengambil materi. Kemudian ada jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran, salah satunya saya dan ada beberapa rekan lagi. Kemudian ada jabatan fungsionalis pengembang kompetensi, nah ini salah satunya Bu Desi. Jadi kita memang bekerja lintas fungsional dan juga sesuai dengan pengalaman dan kompetensi yang kita miliki. Dan rekan-rekan pelaksana lainnya yang berjumlah 11 orang dan didukung dengan pejabat fungsional arsiparis 1 orang dari biro dan organisasi. Untuk personel sendiri kita di Cisarua kita didukung 12 pengamanan, security, dan juga ada 13 rekan-rekan cleaning service yang memang bertugas baik di ruangan maupun luar ruangan, dan juga 2 orang pegawai ME, mechanical electrical, yang standby untuk mengatasi, untuk memastikan bahwa seluruh peralatan itu dapat berfungsi dengan baik. Karena memang kadang-kadang di Cisarua itu karena sering hujan gitu ya Bapak Ibu, itu ya suka mati lampu, suka padam listriknya, sehingga memang kita punya pengantisipasi dengan berbagai cara. Tapi jangan khawatir, genset sudah siap, BBM-nya juga sudah penuh, sono juga sudah siap. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalaupun ada kendala kita bisa atasi. Terkait dengan jaminan pelayanan, Bapak Ibu, sebelum kami menerapkan standar pelayanan sesuai dengan Permenpan tadi, kami juga sudah melakukan sertifikasi mutu pelayanan berdasarkan ISO 9001/2015. Jadi kenapa kami menggunakan pendekatan ini juga untuk memastikan bahwa mutu dari layanan kami itu memang nanti akan sesuai dengan standar, dengan proses yang memang kita sepakati bersama-sama di dalam. Nah, kemudian alhamdulillah sampai dengan hari ini kami masih mendapatkan sertifikat tersebut dan terus berupaya untuk melakukan peningkatan perbaikan-perbaikan yang memang diperlukan sehingga kualitas tetap terjamin dan mutu pelayanan dan output itu
selalu memenuhi ekspektasi khususnya dan standar yang sudah ditetapkan. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi dan juga terjadinya pandemi ya waktu 2019, kami juga mengembangkan sebuah platform pembelajaran yang dapat digunakan baik untuk pembelajaran jarak jauh, pembelajaran asinkronus, kemudian juga untuk pembelajaran langsung untuk menyimpan bahan sehingga kita tidak menggunakan cloud atau flash disk lagi. Jadi seluruh data akan tersimpan di learning management system kami. Nanti Bapak Ibu juga akan kami perkenalkan di Cisarua ya pada hari pertama. Sambil di grup nanti juga kami akan sampaikan bagaimana cara mengakses LMS. Ini kami sedang persiapkan Bapak Ibu, enrollment-nya, kemudian bahan-bahan sedang kami siapkan untuk diupload dan nanti secara berkala Bapak Ibu bisa melihat seluruh kebutuhan atau informasi pelatihan itu akan ada di dalam platform pembelajaran tersebut. Kemudian Bapak Ibu tidak sulit mengalami kesulitan ya nanti saat menggunakan. Kemudian untuk keamanan sendiri, alhamdulillah kondisi di Cisarua khususnya ya, baik di Cisarua khususnya itu selalu dalam kondisi aman karena memang kami selain memiliki SDM yang cukup, kami juga memiliki peralatan yang memadai untuk pemantauan seperti CCTV, kemudian kami sudah membuatkan pedoman untuk penanggulangan bencana, dan kita juga mempunyai sarana untuk pemadaman kebakaran dan lain-lain. Jadi, alhamdulillah seluruh kesiapan kami, khususnya di Cisarua, itu kami selalu tingkatkan agar kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di sana tidak mengalami gangguan baik khususnya gangguan keamanan, dan jika terjadi hal yang tidak diinginkan kita bisa selalu merespon dengan cepat. Nah, kemudian terkait dengan standar ini Bapak Ibu, jadi sebagaimana sebuah standar atau sebuah komitmen itu tentu saja harus dilakukan evaluasi dan penilaian secara berkala. Untuk standar pelayanan ini kami melakukan beberapa model evaluasi baik dari dalam oleh pekerja atau oleh rekan-rekan kami sendiri, kemudian oleh pihak eksternal Balai Diklat, tapi internal Bapeten seperti dari pihak inspektorat selaku pengawas internal, kemudian kami juga melakukan evaluasi atau dievaluasi oleh pihak lain seperti Kemenpan, RB dalam hal penilaian standar pelayanan, evaluasi standar pelayanan, kemudian juga dinilai oleh pihak TUF sebagai pemberi sertifikat, lembaga sertifikasi ISO 9015, dan juga kami melakukan survei kepada pelanggan langsung. Nanti Bapak Ibu di akhir pelatihan kami juga akan minta bantuannya untuk memberikan respon terkait dengan layanan yang kami berikan, itu sudah sesuai dengan standar dan ekspektasi Bapak Ibu, sehingga sebuah standar ini tidak menjadi tidak menjadi pajangan saja ya Bapak Ibu. Jadi setiap input, setiap masukan atau komplain yang masuk itu akan kami proses, akan kami jadikan bahan masukan sehingga pelayanan kami dapat terus meningkat, karena kami juga sedang bertumbuh ya istilahnya, belum mencapai tahap yang memang seperti mungkin balai yang lain atau pusdiklat yang lain. Nah, kita arahnya ke sana sehingga proses ini membutuhkan banyak penilaian dan banyak masukan terkait dengan kualitas dan pelayanan. Dan tentu saja inovasi-inovasi kita juga terus lakukan seperti tadi dengan LMS, kemudian dengan sosial media yang ada. Kami berusaha untuk bagaimana layanan kami ini bisa terakses dan juga dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Baik, beralih ke komponen kedua Bapak Ibu, yaitu komponen standar pelayanan atau service delivery adalah bagaimana kami atau pelayanan jenis layanan yang kami berikan kepada stakeholder baik
stakeholder internal, Bapeten maupun stakeholder eksternal. Jadi Bapak Ibu, kita secara umum itu secara besarnya kita Balai Pendidikan Pelatihan itu memiliki 2 layanan, yaitu pelatihan swakelola atau pelatihan yang kami dedikasikan atau kami buka khususnya untuk pegawai Bapeten. Pegawai Bapeten ini apa namanya tentu saja memerlukan pengembangan kompetensi secara berkala, sehingga kami melakukan menyusun pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang kami bisa tangkap. Terkait dengan komponen layanan sendiri, persyaratan itu berbeda-beda ya, persyaratannya sesuai dengan karakter dari pelatihan, tujuan dari pelatihan, target dari pelatihan sendiri, sehingga itu semua kami tuangkan ke dalam masih pelatihan. aku bela diri. Kemudian terkait dengan sistem, mekanisme, dan prosedur hampir sama ya. Ke unit kerja itu mengajukan calon peserta pelatihan, kemudian kami melakukan rekapitulasi, kemudian kami memanggil dan kita pegawai mengikuti pelatihan, dan kemudian Balai Diklat memberikan atau melakukan perhitungan nilai akhir dan penerbitan sertifikat. Dan bisa dilihat jangka waktu pelayanan kami untuk pra pelatihan itu 10 hari kerja dihitung dari mulai pengajuan calon. Kemudian untuk penyelenggaraan itu bergantung pada pelatihan itu sendiri, dan pasca pelatihannya itu ada 10 hari kerja, artinya dalam 10 hari kerja itu sertifikat sudah terbit dan sudah terbit ya Bapak Ibu, dan semaksimal mungkin sudah terdeliver. Nah, untuk biaya sendiri memang untuk pelatihan sekolah ini karena pelatihan yang internal itu tidak kami berikan, kami tidak kenakan biaya karena merupakan kami mendapatkan anggaran dari pemerintah. Kemudian untuk produk dan layanan yang diberikan tentu saja selain kompetensi juga dalam bentuk pengakuannya dalam bentuk sertifikat pelatihan. Dan untuk penanganan pengaduan, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kendala ataupun masukan yang diberikan, itu kami membuka beberapa saluran ya, baik secara langsung melalui ketua panitia, kemudian juga melalui website Sipaten. Nah, Sipaten ini adalah aplikasi untuk pengaduan masyarakat yang dikelola oleh Inspektorat Bapeten. Kemudian juga bisa menelpon kami di nomor yang tertera ataupun nomor PIC yang juga sudah ditugaskan. Kami email ke alamat yang bisa dilihat badiklat@bapeten.id ataupun surat secara tertulis. Nah, setiap penanganan ini akan kami pelajari, kemudian kami akan melakukan tindak lanjut sesuai dengan kebijakan atau sesuai dengan kondisi atau jenis aduan yang ada. Nah, Bapak Ibu, yang kedua adalah layanan terkait dengan pelatihan pengawasan ketenaga nutraan. Ini adalah pelatihan teknis yang memang kami dedikasikan untuk masyarakat atau stakeholder eksternal. Salah satu contohnya adalah pelatihan keselamatan radiasi yang menjadi salah satu bekal ya untuk para intervensionis atau pekerja radiasi, khususnya di bidang intervensional atau di konvensional itu bisa bekerja lebih selamat. Nah, ini yang salah satu yang kita berikan dan terus kita akan raih, artinya akan kita gapai sebanyak-banyaknya audiens, karena memang kelompok pekerja radiasi intervensional ini adalah kelompok yang cukup perlu mendapatkan perhatian karena bekerja secara langsung dengan radiasi ya. Beda dengan kalau radioterapi ya, radioterapi dosisnya tinggi tapi pekerjaannya tidak dalam. Tapi kalau intervensi itu dosisnya juga tinggi dan pekerjaannya di dalam. Sehingga rekan-rekan yang bekerja ini perlu mengetahui bagaimana prinsip-prinsip keselamatan yang bisa diterapkan saat bekerja. Sama Bapak Ibu tadi sistem dan mekanismenya itu kita membuka pengumuman ya, kemudian Bapak Ibu dari instansi bisa mencalonkan diri seperti yang sudah dilakukan,
kemudian kami melakukan rekapitulasi dan melihat kesesuaian dengan persyaratan pelatihan, kemudian kami menetapkan peserta-peserta yang lolos seleksi, kemudian melakukan pemanggilan, kemudian karena memang pelatihan ini berbayar, sehingga saat nanti dinyatakan sah atau lolos seleksi, peserta atau calon peserta ini akan kami terbitkan kode billing atau perintah pembayar ya, perintah untuk membayar pelatihan sesuai dengan tarif yang berlaku. Kemudian peserta ataupun pihak instansinya dapat melakukan pembayaran, dan jika sudah melakukan pembayaran maka sudah terdaftar secara resmi untuk mengikuti pelatihan. Dan kami akan dan bisa bergabung dalam pelatihan yang didaftarnya, sehingga nanti sama-sama mengikuti pelatihan, dan setelah selesai sama seperti tadi kita melakukan rekapitulasi nilai, kemudian penerbitan SK kelulusan dan pencetakan sertifikat pelatihan. Nah, kemudian kami akan mengirimkan sertifikat pelatihan ke alamat Bapak Ibu. Nah, memang sertifikat ini nanti akan kami kirim ya, Bapak Ibu, untuk di pelatihan ini kami akan kirim setelah, karena kami butuh waktu untuk melakukan rekapitulasi nilai, jadi tidak bisa langsung keluar nilainya. Kita butuh waktu sekitar 2-3 hari untuk melakukan rekapitulasi dan penerbitan SK kelulusan serta sertifikat. Nah, untuk jangka waktu pelayanannya sendiri sama seperti pelatihan swakelola, karena memang prinsipnya tidak terlalu berbeda ya. Dalam pra pelatihan itu kita tetapkan 10 hari kerja maksimal, mulai dari pengajuan sampai dengan registrasi akhir. Kemudian kalau untuk pelatihan, durasi pelatihan itu penyelenggaraan pelatihannya sesuai dengan jadwal. Pasca pelatihannya sama 10 hari kerja itu sertifikat sudah terbit. Nah, untuk delivery-nya memang di luar itu semaksimal mungkin kita usahakan ada di waktu yang sama, tapi karena delivery sertifikat ini berbeda-beda ya ke berbagai wilayah gitu, sehingga tergantung dari jauhnya alamat pengiriman. Nah, kemudian untuk biaya dan tarif, Bapak Ibu, kami memiliki, pada dasarnya kami memiliki 2 tarif. Untuk pelatihan PNBP kita memiliki 2 tarif utama sesuai dengan PMK 137, yaitu untuk pelatihan luring, seperti yang akan dilakukan minggu depan, itu tarifnya Rp1.050.000 per hari. Jadi kita base-nya per hari. Jadi Bapak Ibu jika nanti ingin meminta pada Balai Diklat untuk melakukan pelatihan, tarifnya seperti ini, kita hitungannya hari. Kemudian untuk online itu 400.000 per hari. Jadi ini ada komponennya. Untuk pelatihan luring ini untuk di Cisarua Bapak Ibu, jadi sudah termasuk dengan materi, kemudian pengajar, konsumsi juga sudah termasuk ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan makan 3 kali sehari, 3 kali sehari dan 2 kali snack. Jadi baik yang menginap di Wisma maupun yang tidak, nilai ini sudah termasuk makan Bapak Ibu di sana. Jadi nanti jangan khawatir kelaparan ya Bapak Ibu di Cisarua. Hanya saja untuk Wisma memang itu tidak termasuk. Nah, kemudian kami juga memiliki beberapa tarif pelatihan lain ya, seperti untuk fungsional pengawas radiasi yang di mana Bapak menjadi sarmingkalnya. Itu untuk tingkat pertama itu ada nilainya 4 juta, kemudian untuk yang muda dan madya itu 2 juta, dan yang klasikal, tadi yang daring ya. Kemudian untuk fungsional pengawas radiasi tingkat muda dan madya klasikal itu 5 juta per orang. Nah, ini tarif-tarif yang memang sudah tercantum dalam PMK 137 dan PP 22 kalau nggak salah ya, 23 yang terbaru tarif PNBP Kabupaten. Nah, ini dua layanan utama kami Bapak Ibu. Jadi karena kami untuk pelatihan untuk pengawasan keterangan dan kemudian ini itu sifatnya fleksibel. Jadi memang tidak kita buat fleksibel supaya stakeholder atau masyarakat itu
bisa bersama-sama menentukan kebutuhannya dan kemampuannya. Sebagai contoh, misalkan instansi Bapak Ibu rumah sakit ingin melakukan pelatihan in-house proteksi dan keselamatan radiasi. Nah, kita bisa atur, kita bisa sesuaikan kebutuhannya, nanti tarifnya tinggal disesuaikan dengan dua tarif yang ada tadi. Kalau online, kemudian kalau offline penyedia sudah ada. Jadi kami berusaha untuk memenuhi tadi ya ekspektasi, harapan, kebutuhan serta kemampuan dari Bapak Ibu atau dari masyarakat untuk mendapatkan pengembangan kompetensi khususnya di bidang pengawasan manfaat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi eh, apa namanya? eh, Silakan kalau misalnya dari perhimpunan kami juga membuka informasi ya. Kami sudah dua minggu lalu kami sudah menawarkan bertemu dengan pengurus PPPerki pusat ya, menawarkan jika memang pelatihan ini akan apa namanya dari pihak dari kami mempunyai jadwal reguler Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu di sini bisa mengikuti, namun bagi rekan-rekan lain yang memiliki keterbatasan itu bisa secara kolektif ya, baik dari rumah sakit maupun dari perhimpunan untuk apa namanya, mohon maaf, untuk kita bisa menyusun pelatihan di tempat atau dengan cara yang lebih memungkinkan atau lebih nyaman gitu ya. Jadi kalau di Cisarua memang pelatihannya panjang 5 hari lengkap. Kita berikan seluruhnya dari A sampai Z termasuk praktikum. Kita berikan experience bagaimana perhitungan dosisnya misalnya seperti itu ya. Dan kemudian juga bisa sambil jalan-jalan. Jadi nanti eh, enaknya pelatihan offline ya, khususnya di Cisarua seperti itu. Jadi nanti saat berkumpul, silahkan Bapak Ibu jika memang ada request ke panitia, kami sampaikan di awal, ini juga merupakan pelayanan kami, walaupun tidak tertulis, tapi kami juga paham adanya kebutuhan-kebutuhan lain Bapak Ibu yang sebisa mungkin kami bisa akomodir tanpa mengurangi layanan utama kami dalam hal materi atau pelatihan itu sendiri. Jadi semoga Balai Diklat Bapeten dapat terus memberikan layanan terbaik. Kami juga didukung dengan pengajar-pengajar yang kompeten dari rekan-rekan Bapeten maupun dari luar sesuai dengan tema pelatihan, kebutuhan pelatihan, sehingga kebutuhan Bapak Ibu terkait dengan kompetensi yang diperlukan, pemahaman yang diperlukan itu bisa diperoleh setelah mengikuti pelatihan kami atau setelah mendapatkan produk pelayanan kami. Demikian paparan yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan. Jika memang ada hal-hal yang ditanyakan, silakan. Dan terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Bapak Ibu untuk menyimak dan saya kembalikan lagi kepada Ibu Rizky. Terima kasih Bu Rizky. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Rizal Anggabrata atas paparannya. Baik, untuk acara selanjutnya kita buka sesi diskusi terkait dengan standar pelayanan yang ada di Balai Diklat. Kepada Bapak dan Ibu, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan maupun ada hal-hal yang ingin disampaikan, kami persilakan. Mungkin sudah jelas semua ya terkait dengan layanan. Kami juga membuka pengaduan baik yang tadi disampaikan oleh Pak Angga Brata apabila ada hal yang selama ini Bapak rasakan khususnya terkait dengan pendaftaran yaitu di pelaksanaan pelatihan. Kami membuka aduan, layanan aduan. Kami juga menyediakan kotak pengaduan yang kami sediakan di Balai Diklat Cisarua apabila Bapak dan Ibu
ada hal-hal yang kurang berkenan terkait dengan layanan yang kami berikan terkait dengan pendaftaran tersebut, bisa disampaikan kepada kami melalui kotak tersebut atau melalui sarana-sarana yang tadi kami sampaikan. Baik, kami persilakan kembali kepada Bapak dan Ibu bila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan terkait dengan layanan kami berikan atau mungkin terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan minggu depan. Sepertinya sudah paham semua, Pak Angga. Mudah-mudahan tidak ada keluhan terkait dengan layanan yang kami berikan ya, baik di pra pelatihan ini maupun pada saat nanti pelaksanaan pelatihan maupun nanti setelah pasca pelatihan. Tapi kami tetap minta masukan dari Bapak dan Ibu untuk perbaikan-perbaikan kami ke depannya dari sisi pelayanan kami kepada masyarakat. Baik, untuk materi nanti akan kami sampaikan melalui chat room. Mungkin ada hal lainnya Bu Desi yang mau disampaikan kembali terkait dengan persiapan pelatihan di minggu depan. Cukup Bu Isgi. Nanti kalau ada yang bertanya, bisa bertanya lewat WA peserta itu aja ya. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Bu Desi. Baik, kami berikan kesempatan kembali Bapak dan Ibu. Sambil menunggu pengiriman bahan materi paparan hari ini. Baik, terima kasih Pak Angga atas kiriman bahan paparannya. Bapak dan Ibu, silakan mendownload bahan paparan pada pagi hari ini. Kami masih berikan waktu sebelum, kalau kiranya tidak ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan, maka kegiatan pada pagi hari ini kami cukupkan sampai dengan hari ini. Baik, Pak Jesse, kami masih berikan waktu. Baik, mungkin informasi tambahan untuk peserta yang menginap maupun yang tidak menginap, ada prosedur yang harus dijalankan terkait dengan kedatangan ke Balai Diklat kami, bahwa nanti pada saat datang ke Cisarua, maka Bapak dan Ibu akan dimintakan untuk mengisi daftar kehadiran dan juga menukarkan kartu tanda pengenal dengan kartu visitor yang kami sediakan di pos pengamanan. Dan sebagai informasi juga, pada saat pelaksanaan nanti selain dibantu dengan panitia juga akan dibantu oleh tim cleaning service kami yang akan bekerja, perwakilan cleaning service kami akan bekerja sampai dengan jam 8 malam apabila ada hal-hal yang Bapak dan Ibu perlu bantuan, nanti bisa menghubungi panitia.
Kebetulan saya sebagai pengelola Balai Diklat Cisarua nanti akan menyerahkan pengelolaannya kepada panitia yang bertugas. Sebagai informasi juga bahwa panitia nanti ada sekitar 4 orang yang akan bertugas, selain juga pengajar yang akan memberikan materi di kegiatan minggu depan. Untuk Bapak Ibu mungkin karena tidak ada hal-hal yang ingin disampaikan ataupun ingin ditanyakan, maka acara pada pagi hari ini saya akhiri sampai saat ini ya. Kebetulan Kepala Balai Diklat kami juga mohon izin tidak bisa menutup acara di pagi hari ini dikarenakan harus menghadiri acara rapat koordinasi inspektur yang dilakukan oleh Balai Bapeten. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Kami tunggu masukan dan juga mungkin hal-hal lainnya terkait dengan layanan yang kami berikan untuk perbaikan layanan kami ke depannya. Akhirnya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya.